Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah garis tangan bisa berubah? Lalu jika garis tangan bisa berubah, apakah akan berubah pula nasib dan kehidupannya? Misalnya mulai dari karir, usaha, pekerjaan, ekonominya, maupun jodoh hingga rumah tangganya. Perlu diketahui bahwa garis tangan merupakan cerminan diri setiap orang yang secara nyata bisa diketahui secara menyeluruh. Sehingga jika pada telapak tangan seseorang ada garis tangan yang berubah, maka perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada perubahan kehidupannya, baik itu secara positif maupun secara negatif, tergantung dari bentuk dan alur perubahan yang ada di garis tangannya. Ikuti penjelasan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap, ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk subscribe, likes, dan Anda bisa membagikan video ini. Pada prinsipnya semua garis tangan akan bisa berubah, baik itu berubah secara periodik maupun sesuai dengan situasi yang dialami. Adapun perubahan pada garis tangan bisa dari bentuk, dari pola, alur, maupun dari guratannya. Jika garis tangannya berubah, maka nasibnya juga akan ikut ada perubahan, termasuk perjalanan hidupnya di masa yang akan datang. Garis-garis lurus akan berpengaruh pada hal yang positif, dan garis-garis yang bergelombang, terputus, dan samar akan berpengaruh pada hal yang negatif. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang garis tangan yang berubah sebagai tanda dan petunjuk nasib yang baik atau hal yang positif. Untuk yang pertama, apabila garis hati pada tangan yang pasif berubah di ujungnya seperti huruf Y dengan posisi cabang di bawah jari telunjuk dan jari tengah. Perubahan pada garis tangan seperti ini adalah petunjuk yang positif karena adanya tanda kesuksesan seseorang di masa depannya. Tetapi rata-rata baru bisa meraih kesuksesan saat usia di atas 35 tahun. Kemudian contoh yang kedua adalah adanya garis vertikal di bawah jari manis pada tangan dominan. Jika di tangan dominan ada perubahan tanda garis tangan ini, maka ini adalah petunjuk yang baik atau petunjuk yang positif. Karena tanda ini merupakan salah satu tanda kesuksesan seseorang di masa depannya. Dan tentunya masih banyak perubahan garis tangan sebagai tanda kesuksesan seseorang yang jadi petunjuk akan adanya perubahan nasib atau perubahan yang positif. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa contoh perubahan garis tangan yang berdampak negatif atau kurang baik bagi orang yang memilikinya. Contoh yang pertama adalah apabila di telapak tangan, baik itu tangan yang dominan maupun tangan yang pasif, terdapat banyak garis cabang pada ujungnya di garis kehidupan, atau garis ini dikenal dengan garis jumbai. Perubahan garis tangan seperti ini adalah termasuk salah satu tanda yang negatif atau kurang baik, karena tanda garis tangan seperti ini adalah gambaran tentang adanya permasalahan yang sangat kompleks yang sedang dihadapi, baik itu masalah ekonomi maupun masalah kesehatan yang sering terganggu. Rata-rata orang dengan tanda garis tangan seperti ini atau tanda garis jumbai memiliki riwayat penyakit yang lama. Contoh yang berikutnya misalnya terdapat banyak cabang dan garis saling silang yang dimulai dari bagian tengah garis kehidupan. Jika garis tangan berubah seperti ini adalah menunjukkan seseorang yang sedang mendapatkan masalah atau musibah yang beruntun dalam kehidupannya. Contohnya adanya musibah pada dirinya ataupun dengan keluarganya, baik dari segi ekonomi, penyakit, maupun kegagalan usaha ataupun pekerjaannya. Sama seperti perubahan nasib baik yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk perubahan garis tangan yang negatif atau tidak baik juga masih banyak. Ini hanya beberapa contoh saja yang harus saya sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa mengetahuinya. Yang perlu diketahui teman-teman semua adalah adanya perubahan garis tangan secara umum maupun periodik akan terjadi pada setiap orang.
Berikut ini adalah penyebab garis tangan yang berubah secara umum. Untuk yang pertama, sedang menghadapi banyaknya masalah atau persoalan, baik itu secara pribadi dengan keluarga, saudara, teman, tentang pekerjaannya maupun tentang bisnisnya. Tanda-tandanya adalah munculnya garis-garis kecil, cabang, pola yang ada di telapak tangan maupun pada garis utama. Kemudian perubahan yang secara umum yang kedua adalah disebabkan karena adanya depresi ataupun stres. Depresi atau stres dapat mempengaruhi kerja otak, sehingga otak saraf akan menjadi tegang yang pada akhirnya bentuk garis di telapak tangan akan muncul seperti guratan-guratan ataupun garis-garis kecil yang saling silang. Semakin banyak persoalan yang dihadapi, maka semakin banyak pula garis-garis kecil kelihatan di telapak tangan. Kemudian secara umum yang ketiga adalah banyaknya aktivitas yang tidak terkontrol bisa menjadi penyebab munculnya banyak garis-garis kecil di tangan. Misalnya kelelahan, kemudian merasa beban kerja yang berat, dan merasa tertekan. Berikutnya yang keempat adalah faktor usia sangat dominan. Semakin usia seseorang bertambah, maka perubahan garis tangan akan semakin banyak. Secara alamiah, garis tangan juga akan mengalami siklus perubahan, mulai dari pola, garis-garis kecil, guratan, maupun alurnya. Perlu diketahui bahwa yang bisa merubah nasib seseorang itu adalah diri kita sendiri. Garis tangan hanyalah petunjuk dan tanda-tanda yang ada pada setiap orang. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya dan kita tidak salah dalam menafsirkan. Saling menghormati dan menghargai orang lain jauh lebih baik, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.